Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari sebagian harta benda mereka sebagai sedekah, yang kemudian dengan sedekah tersebut bersihkanlah hati mereka dan juga angkatlah derajat mereka. Wa sholli alaihim, dan juga berikanlah doa atas mereka, karena sungguhnya doa engkau ya Muhammad merupakan penenang bagi mereka. Karena sungguhnya Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Khudh min amwalihim shadaqatan ay lamma adharu at-taubah an takhallu fihim an ghazwati Tabuk. Diceritakan bahwasanya mereka kaum munafik telah menyatakan taubat atas perbuatan mereka, yaitu meninggalkan perang Tabuk. Wahum aqarru bi anna sababa al-mu'addiri dzalikat takhalluf hubbuhum lil amwal. Mereka juga mengakui bahwasanya sebab yang menjadikan mereka meninggalkan perang tersebut adalah kecintaan mereka terhadap harta benda duniawi. Amarallahu rasulahu ayakhudha minhum az-zakawati al-wajibah alaihim. Maka atas perintah tersebut Allah merintahkan Rasulnya untuk mengambil dari mereka zakat-zakat yang diwajibkan. Faka'annahu qila lahum innama yadharu sihhatu qaulikum fid di'ai hadhihi taubah lau akhrajatum az-zakah al-wajibah min syirahi qalbin. Maka seakan-akan dikatakan kepada mereka bahwasanya pernyataan taubat mereka hanya akan diterima ketika mereka telah melaksanakan zakat tersebut dengan lapang dada. Li'anna da'wa innama yashhadu 'alaiha al-imtihan. Karena sesungguhnya pengakuan mereka hanya akan disaksikan, hanya akan menjadi saksi ketika mereka telah melaksanakan tersebut. Fa indal imtihan yakrumu ar-rajul aw yahanu. Maka bila telah terjadi ujian, seorang laki-laki akan terlihat mulia atau hina. Fa in adutil kazakawati anti batin nafsi dhahara kaunuhum shadiqina fitil kataubah. Maka apabila mereka telah melaksanakan zakat-zakat tersebut dengan tulusnya hati, maka sudah jelas bahwasanya mereka merupakan orang-orang yang tulus dalam melaksanakan taubat. Wa illa fahum kadibuna, dan apabila mereka tidak melaksanakannya, maka mereka termasuk orang-orang yang berdusta. Tutahhiruhum ay tutahhiruhum anta ayyuhal akhid bi akhdhiha minhum an najasati dzunub. Maka dengan sedekah yang telah engkau ambil, bersihkanlah mereka dari kotornya dosa yang telah mereka perbuat. Wa tuzakkihim biha ay tarfa'uhum bitilka shadaqah hasanatihim ila maratibil mukhlasin. Dan dengan adanya sedekah tersebut, angkatlah derajat amal-amal perbuatan mereka menjadi tingkatan orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Wa tasni alaihim inda ikhrajiha ilal fuqara. Dan dengan sedekah tersebut lunakkanlah hati mereka sehingga mereka bisa condong terhadap orang-orang yang fakir. Wa taj'alu an nuqsana al-hasil bisababi ikhraji qadari zakah sababan li ziyadatil barakah. Dan dengan adanya zakat tersebut, jadikanlah kekurangan harta mereka sebagai lantaran bertambahnya keberkahan. Wa sholli alaihim ay ud'u lahum, dan juga berikanlah doa kepada mereka. Qala asy-Syafi'i radhiyallahu an wa sunnatu lil imam idza akhadha as-shadaqah ayyad'u lil mutasaddiq. Imam Syafi'i radhiyallahu an memberikan pendapat bahwasanya disunahkan bagi seorang imam ketika mengambil sedekah atau zakat untuk berdoa kepada orang tersebut. Wa yaqulu ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Dan juga disunahkan untuk berdoa ajarakallahu fima a'taita ila akhirih. Semoga Allah menetapkan ganjaran kepadamu atas apa yang telah engkau berikan, dan juga memberikan keberkahan atas apa yang telah engkau tinggalkan. Dan semoga Allah menjadikan apa yang telah engkau berikan sebagai penyuci atas apa yang telah engkau perbuat. Inna sholataka sakanul lahum ay inna du'aaka yujibu tuma'inata qulubihim. Karena sesungguhnya doa engkau ya Muhammad merupakan penenang bagi mereka. Dalam hal ini yujibu tuma'inata qulubihim, doa Nabi Muhammad atau doa imam yang mengambil zakat tersebut sudah pasti akan memberikan ketentraman dalam hati mereka. Wallahu sami'un liqaulihim, karena sesungguhnya Allah maha mendengar atas apa yang mereka katakan, alimun biniyatin, dan juga maha mengetahui atas apa yang menjadi niat mereka. Dalam potongan ayat ini, Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan penafsiran yang sedikit menarik. Dalam hal ini saya akan jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, zakat dalam Islam sendiri itu bukan hanya sekadar kewajiban
syariat, tapi juga memiliki momentum dan fungsi tersendiri. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka orang-orang munafik yang telah lalai dalam melaksanakan jihad bersama Kanjeng Nabi itu telah mengakui pertobatan mereka. Namun yang menjadi penopang di mana mereka bertobat sungguh-sungguh atau tidak adalah dengan adanya sedekah atau zakat tersebut. Kemudian yang kedua itu fungsi dari zakat sendiri, di mana zakat akan mengikis rasa kikir atau sifat kikir dari orang-orang yang kaya. Kemudian meningkatkan rasa kasih sayang mereka terhadap orang yang membutuhkan, dan juga akan terjadi simbiosis mutualisme antara mereka yang kaya dan juga mereka yang miskin, di mana yang kaya akan memahami bahwasanya harta yang dititipkan Allah kepada mereka itu bukan hanya sekedar sebagai foya-foya saja, tapi juga memiliki kebermanfaatan apabila mereka menyedekahkannya. Kemudian mereka yang kaum miskin akan memiliki pemahaman bahwasanya rahmat Allah tidak akan pernah putus dari berbagai arah, yang artinya dalam Islam sendiri mereka tetap dikasih adanya rezeki, dalam hal ini berbentuk sebagai zakat. Kemudian yang terakhir yaitu kekuatan doa tersendiri, di mana Kanjeng Nabi ketika berdoa akan memberikan ketenangan pada hati mereka. Ini juga bisa diaplikasikan pada umatnya, sehingga ketika salah satu dari umat akan kemudian mendoakan umat yang lain, sudah pasti akan memberikan ketenangan dalam hati mereka, kemudian juga akan memberikan motivasi satu sama lain. Mungkin itu yang menjadikan bagaimana doa itu disunahkan menurut Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.